Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat di Sonora Network dan Anda para viewers di layar YouTube Sonora FM. Diaspora, Ramadan Diaspora kembali hadir dan untuk episode kali ini saya akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke Amerika Serikat, ke Washington DC tepatnya. Dan ternyata di Amerika Serikat ini ada kurang lebih 200 ribuan orang Indonesia yang tinggal di sana, bermukim di sana karena harus bekerja, belajar, atau untuk urusan bisnis atau traveling, liburan sahabat Sonora. Tapi yang pasti jumlah ini memang ya relatif ya untuk sedikit atau banyaknya. Tapi yang pasti Ramadan di sana menarik ya karena di sebuah negara yang mungkin mayoritasnya bukan agama Islam. Nah ini akan memberikan pengalaman kepada kita seperti apa diaspora Indonesia memiliki atau merasakan pengalaman berpuasa menjalankan ibadah Ramadan di Amerika Serikat. Nah saat ini saya sudah bersama dengan salah satu diaspora saudara kita yang ada di sana yang kita lagi kangen banget sama Indonesia karena sudah 7 bulan meninggalkan Indonesia untuk belajar studi. Ada Nila Febrianti. Ini saya manggilnya nama aja karena masih muda, smart, dan mudah-mudahan sukses studinya. Nila, apa kabar? Halo Kak, thank you banget loh komplimennya. Alhamdulillah baik Kak. Iya, iya. Kenapa bilang saya smart? Karena Nila adalah penerima beasiswa PDP yang belajar di sana di University of apa Nila? George Washington. George Washington. Oke. Semester 2 berarti ya sekarang ya 7 bulan ya. Iya, Alhamdulillah udah masuk semester 2. Nah, Nila, ini berarti kan pengalaman pertama nih menjalankan ibadah Ramadan di Amerika Serikat. Boleh sharing nggak? Apa sih yang beda atau yang unik yang tidak Nila temukan di Indonesia berpuasa di sana? Wah, kebetulan banget nih Kak. Aku kan baru balik nih dari tour. Wow. 1 week tour karena lagi spring break kebetulan. Yang paling terasa sih karena ini bukan Indonesia ya. Nggak ada azan. Nggak ada tuh orang bangunin sahur kayak sahur. Nggak ada. Hanya alarm yang bisa membantu kita untuk bangun sahur. Hari puasa pertama aku tuh kebetulan karena lagi tour itu di area Las Vegas. Wow. Saya kalau di Las Vegas pasti langsung satu kata, kasino. Kasino, street dance, dan banyak lagi. Pengalaman puasa pertama di Las Vegas seperti apa nih, Mbak? Aduh, unik banget Kak. Aku terawih, di bawahnya itu kasino. Luar biasa banget sih. Waktu pertama kali datang, aku kan belum tahu ya kasino tuh kayak gimana ya. Aku pikir itu mungkin kayak ruangan gelap, orang main kartu terus kayak wah. Terus banyak apa pundi-pundi uang gitu seperti yang kita lihat di TV lah Kak. Ternyata beda. Kasinonya nggak kayak gitu, lebih modern. Waktu pas aku pertama kali keluar dari pesawat, terus masuk nih di bandara, aku lihat wah ada banyak time zone. Yang terbersit di pikiran aku adalah wah bandara ini sangat ramah anak-anak. Tapi pas aku kok makin dekat itu semua ada jumlah uang. The highest score itu $13,000. Aku tanya sama temanku, jadi sebenarnya apa sih? Itu ini Nila, ini kasino. Ya ampun gila, Las Vegas itu sangat ramah untuk para pemain judi. Iya. Iya. Itu gila sih Kak. Jadi gimana ya? Kalau istilahnya ya kita dalam Islam kan itu ada dakwah ya, dakwah bil lisan, dakwah bil hal, sama ada lagi dakwah satu yang aku lupa. Nah, sampai temanku ini pelesetin ini waktu nanya, Nila kamu tarawih di mana? Aku bilang aku tarawih di ini nih, di atas kasino. Kamu di mana emang? Di Las Vegas. Wah gila ya Nila, dakwahnya langsung dakwah bilhal. Kalah sama Gus Miftah. Gus Miftah aja dakwahnya di diskotik nih. Sembah sujud sama Nila, dakwahnya dia langsung di kasino pusat judi internasional. Okay. Itu lucu banget sih. Agak beda sih Kak. Gak ada tuh kalau pas taraweh kita kasino tutup, enggak, tapi semua tetap berlalu. Pusat hiburan juga tetap jalan. Tapi yang aku rasa sih ujian imannya tuh kayak makin bersyukur gitu loh Kak. Alhamdulillah ya masih dikasih kesempatan untuk rasain Ramadan dengan suasana yang berbeda. Bukan berarti aku ini ya mencari challenge untuk
berpuasa di tengah-tengah banyak hal-hal yang bisa membatalkan puasa, which is kasino, barbar, banyak banget. Tapi emang kebetulan aja pas lagi tour ada di sana. Tapi kerasa banget sih Kak, kerasa banget kayak alhamdulillah masih dikasih iman sama Allah. Stay strong ya, kuat terus sampai selesai. Tapi kalau bicara soal makanan gitu di Vegas maupun di DC, ada kesulitan nggak Nila untuk mencari makanan yang halal lah katakan, untuk berbuka atau untuk sahur gitu? Kalau mau cari yang benar-benar ada label halalnya ya Kak, susah nggak bisa kita. Jadi ini spesialnya waktu pas aku di Las Vegas ya. Di Las Vegas dan beberapa state-state yang aku kunjungi kayak di San Francisco, di Colorado, di mana lagi aku visit di Arizona, Utah, sama terakhir di Chicago. Susah banget kan makanan. Aku kayak mual banget tiap hari makan kentang, ayam, burger. Soalnya yang ada emang itu beda banget kan Kak. Aku merindukan kayak puasa dengan gorengan es buah, lemper, itu loh gorengan tempe dengan cabai warna hijau, aku kangen banget. Arem-arem dan lain sebagainya. Iya, itu nggak ada Kak di sini. Jadi ya udahlah, yang ada Coke, Sprite, minum air putih yang banyak. Sempat sih cari toko restoran Asia juga, tapi ya gimana ya, orang lidah kita udah otentik Indonesia banget yang full sama bumbu. Meskipun itu labelnya restoran Asia, rasanya beda sih Kak. Bisa ya. Iya. Beda. Jadi karena aku sekarang udah balik dari tour, balik ke DC. Kalau DC sendiri sebenarnya cukup mudah Kak. Cukup mudah cari makanan yang rasa Asianya tuh kuat. Itu banyak kalau di DC. Karena I could say di sini termasuk tempat yang sangat multi-diverse. Multi-diverse banget. Jadi seluruh orang-orang dari penjuru dunia itu ada di sini Kak, karena pusat ini ya, capital city-nya the United States. Jadi makanan Arab ada, makanan India ada, makanan Chinese ada, Vietnam, Filipina, makanan Meksiko, makanan Spanish, itu banyak banget pilihan. Dan toko-toko Asia juga banyak. Jadi aku pribadi masak sendiri. Jadi untuk mengobati rasa kangenku, aku masak, beli bumbu ini di dapur di restoran Asia. Ada juga sih restoran Indonesia, tapi cuma satu doang, Bu Campbell nama ininya. Nama Asia Indonesian store. Serius masak sendiri? Kok aku nggak yakin ya? Ya gimana ya Kak, sebenarnya aku juga tidak yakin dengan diriku sendiri, tapi mahal banget kayak di sini. Kalau ya ampun, sekali makan Kak, kita kalau mau ini ya $17 sampai $25. Itu sekali makan. Emang itu jauh banget Kak. Kalau kita masak sendiri, Kakak beli ayam yang masih mentah, ayam mentah tuh untuk family package itu $8 dan itu gede-gede. Itu bisa makan buat 3-4 hari sampai 1 minggu. Oh iya. Di marinasi. Bayangin aja Kak. Di freezer gitu ya. Iya. Sangat jauh dengan kita yang beli. Beli bisa $13, paling murah sekitar $13 lah. Kalau mau ayam ya, ada sih yang murah juga $9. Cuman masa iya Kak makan junk food terus ya? Iya. Kita kan mau sehat-sehat juga. Betul. Ini seru nih untuk anak-anak Indonesia yang mau ke US nih, jadi tips menarik ya. Jadi iya benar. Masak. Oke. Kalau ini kegiatan di komunitas Muslim selama Ramadan ini, Nila pernah ikut nggak? Misalnya yang diselenggarakan oleh KBRI, Konsulat Jenderal, atau Muslim Community di kampus gitu. Ada nggak sih yang sudah mulai Nila involve selama Ramadan ini? Karena ini baru masuk beberapa hari Ramadan ya Kak, dan aku kemarin libur, baru banget nih kampus mulai beraktivitas lagi, jadi untuk sekarang belum. Cuman kita ada Imam Center namanya, kalau di daerah CMT, DC, Maryland, Virginia, kita punya Imam Center. Itu masjid khusus orang-orang Indonesia. Di situ banyak sih kegiatan-kegiatan Islam. Gak hanya offline, tapi juga online ada. Selama puasa aku belum ada yang aku ikut karena baru banget nyampe di DC.
Sebelumnya kan aku tour ya, Hmm. belum. Tapi rencana sih aku nanti mau mulai taraweh di Imam Center, biar kerasa gitu loh vibes Ramadannya. Ini nih, kalau bukan kita sendiri yang buat vibes Ramadan, nggak Nggak terasa kak. kerasa. Orang di sekitar aku sekarang orang lagi makan. Kebetulan aku lagi di dining hall sekarang Oh, di kampus ya? di kampus. Artinya di kampus tidak ada policy khusus ya dari kampus atau let's say dari pemerintah negara bagian misalnya, oh ini Ramadan gitu untuk menghormati komunitas Muslim di sana, mereka ada policy misalnya. Kalau di Indonesia nih, ASN pulang lebih cepat gitu ya. Kalau di sana berarti nggak ada ya? Unfortunately nggak ada, karena apa ya, di US nih kalau respect sama agama itu iya, cuman nggak ada kayak policy khusus yang mengatasnamakan agama gitu loh kak. Oh, Jadi itu bisa dilihat dari ini deh kak. Di sini tuh nggak ada kita kayak isi formulir agama apa diisi, nggak oh ada, nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi mungkin itu menurutku itu salah satu cara mereka untuk merespek pilihan-pilihan kita oh iya. gitu. Eh, jadi aku nggak pernah gitu isi formulir apa-apa itu agama apa, nggak ada, kecuali emang ada event yang khusus membahas masalah keagamaan itu baru. Jadi kalau dilihat dari situ nggak ada sih, cuman emang kalau polisi kayak kita sakit atau apa, kita tinggal straightforward aja ngomong ke dosen, karena lebaran nanti ini kak aku tetap masuk kelas, tapi aku udah izin sama dosen-dosenku, nanti aku udah masuk masa fase puasa, nanti akan ada di saat aku kayak mungkin bakal buffering, aku nggak bakal terlalu bisa follow up, catch up sama uh, pelajaran, karena aku dalam kondisi seperti ini. Aku juga jelasin kalau nanti di tanggal around 10 atau 11 April itu aku bakal lebaran, jadi aku nggak bakal masuk kelas, dan mereka sangat-sangat menghormati itu. Intinya kan kalau di ini ya, di Amerika khususnya di kampus-kampus, kebudayaan untuk open communication itu sangat-sangat direkomendasikan. Kita sama dosen itu kayak wah chill. Ya, ya. Kayak teman gitu ya. Iya. Iya kayak teman bercanda. Anda. Aku pernah nih kak, uniknya kayak aku pernah izin sama dosenku karena datang bulan tahu kan Kak, kalau hari pertama cewek itu kayak gimana, cramping banget, aku sampai nggak bisa gerak nggak bisa pergi. Aku izin sama dosenku, mereka sangat oh my god Mila, I feel sorry for that, get well soon, that's fine, you can follow up the recording, kan kita ada recording, jadi aman sih, insya Allah. Sejauh ini rata-rata dosen yang aku dapat mereka semua orangnya seru-seru dan pengertian. Kalau teman-teman ngelihat Nila puasa gitu gimana ya, kan mungkin berapa jam di sana, 12, 13, 14 jam gitu ya, ada ini nggak sih, oh kayak tersiksa dan lain sebagainya gitu, empati atau simpati mereka? Oh iya, teman-temanku yang tahu kalau Islam itu ternyata ada puasa, mereka kayak gila, aku kan postur tubuhnya sangat mini ya, cute, kata teman, gila aku nggak bisa ngebayangin kamu puasa, kamu bisa kering 14 jam kamu nggak tidur, kamu nggak makan. Aku bilang, aku udah seperti ini tuh dari umur 7 tahun, aku udah biasa. Dan sebelum puasa kan aku makan, jadi ini it's fine for me. Dia bilang, oh iya sih, tapi aku yang lihat seperti aku yang tersiksa, kata mereka. Oh mereka ada. Aku bilang sama mereka, aku kasih coba deh, ini bagus tau buat kesehatan, membersihkan lambung kalian dari kotoran-kotoran. Dia bilang, interesting, tapi I think later, kata nanti aja. Jadi ada tanya, mereka ada penasaran juga sebetulnya ya, apa goalsnya dan sebagainya gitu ya, apa? Iya, mereka sangat-sangat penasaran sih, apalagi pas aku bilang sebenarnya kita bukan hanya menahan lapar, tapi banyak hal-hal yang kita tahan, termasuk self control, dari amarah, dari nafsu, dari pikiran untuk berbuat buruk, pikiran untuk berkata kasar. Oh, interesting ya Nila. Iya, dan kita kalau misalnya nih, kita juga ada aturan siapa aja yang bisa berpuasa. Jadi agamaku tuh nggak strict, aku bilang. Kalau kamu sakit kamu nggak boleh, justru Tuhan itu melarang kamu puasa. Kalau kamu sedang dalam perjalanan jauh, itu kamu juga sangat
diizinkan untuk tidak puasa. Kamu juga kalau dapat haid atau kamu lagi melahirkan dan masa nifas, simpelnya nifas ya. Aku jelasin waktu itu dalam bahasa Inggris, aku nggak pakai istilah itu karena termnya aku nggak tahu. Aku istilahin kayak after birth aja, ketika darah masih mengucur selama 40 hari, aku jelasin kayak gitu kan. Itu bisa, dan kamu diizinkan untuk menggantinya setelah bulan puasa. Jadi ini lebih ke komitmen diri ya, karena nggak ada yang memantau kamu. Tuhan yang itu hanya kamu dan Tuhan aja. Gue bilang iya. Wah, interesting. Dia mereka interesting. Interesting. Iya. Untung aja aku nggak bilang gimana mau gabung. Oke. Wow. Apa namanya? Berarti dari beragam negara kan di kampus ya. Ada banyak latar belakang agama juga, kemudian juga ras juga. Komunitas lain seperti apa menjalannya? Misalnya dari Timur Tengah, dari Asia Selatan, dari Amerika Latin. Ada nggak sih yang juga menjalankan ibadah puasa di Ramadan ini? Dan mereka seperti apa sih? Mila, ada ini nggak? Oh iya, ada beberapa temanku yang agama Islam dari Pakistan sama Saudi, sama ada satu yang dari Kazakhstan. Karena kita baru ketemu lagi, ini kelas pertama, kita belum sharing-sharing sih. Cuman waktu sebelum puasa kemarin, sebelum spring break kita ketemu, aku tanya gimana kalian udah siap belum? Ada yang spesial nggak? Kayak mungkin kalau kita kan biasa ada zikir atau gimana gitu kan ya, atau ibadah apa katanya. Nothing special Mila, because we are not in our country, kita bukan di negara kita, jadi ya tetap menjalankan ibadah dengan tanggung jawab kita sebagai student di sini. Kan teman-temanku ada yang bawa anak juga, jadi ini sih keren sih, maksudnya mereka bisa melatih anak-anaknya puasa di tengah keterbatasan yang ada di sini. Ya sebenarnya yang bikin terbatas karena mayoritas lingkungannya bukan orang yang punya pemahaman yang sama dengan kita ya. Ya. Wow, seru Gitu. nih. Jadi rencananya nanti selama puasa sampai Lebaran nanti Nila akan seperti apa, merayakannya dengan siapa? Kemudian, this is my last question. Say something, or you have special greeting untuk your family here atau your friends, your colleague in Indonesia? Oh, of course. Kalau aku sendiri, aku akan meromantisasi hidupku selama di sini, Kak. Aku gimana ya? Tahu nggak sih Kak? Bahkan sebelum Ramadan, aku tuh buat kayak craft gitu loh, craft. Terus aku tempel menyambut bulan Ramadan. Jadi 17 hari menyambut Ramadan, 18 hari menyambut Ramadan. Terus aku buat bucket list kira-kira ibadah-ibadah apa yang bagus dibuat. Karena kalau bukan kita yang buat, nggak ada Kak, nggak ada, lingkungan nggak mendukung. Apalagi di tempat tinggal aku, yang agama Islam kita cuma berdua, yang lain agama lain, yang mereka mana paham ya. Terus nanti aku bakal lebaran, aku mau taraweh nanti, taraweh sama orang-orang Indonesia di Imam Center. Aku juga bakal kumpul sama komunitas Indonesia. Jadi di sini Kak, aku deket sama ada salah satu family tinggal di daerah Virginia. Kita bilangnya perkumpulannya Manassas United. Manassas tuh daerah sana, Manassas United. Jadi kita sering banget kumpul di sana, dan biasa di hari-hari besar kita selalu ke sana. Aku bakal ke sana karena setiap ke sana tuh aku, it feels like home. It feels like I'm an Indonesian and I don't feel lonely. Jadi aku pasti bakal ke sana, kumpul-kumpul di sana, makan masakan Indonesia. Karena mereka Om Adi sama Tante Ida namanya. Om Adi tuh chef, jadi suka masak banyak. Keren pokoknya. Om Tante Ida juga. Dan ya kumpul-kumpul sama teman-teman Indonesia. Pasti sih setelah ini kita, karena aku juga masuk di komunitas Pernias ya Kak, organisasi Pernias, Persatuan Mahasiswa Indonesia di UISI, kita juga udah mulai punya beberapa program yang berkaitan tentang Ramadan ini. KBRI juga nanti bakal adain kayaknya pertengahan puasa deh. Kita sudah tidak sabar dengan takjil dan juga buka puasa gratis dari Imam dan KBRI. Iya. Gorengan jelas ya Kak. Ya dong, gorengan, aduh, miss banget nih aku.
Dan terakhir ya Kak, greeting ya. Yes, yes. Aku mau bilang ke orang rumah, mamah aku dan adik-adik aku sangat merindukan kalian. Aku sangat ingin sholat tarawih bersama kalian, tapi apalah daya jarak memisahkan kita. Dan ini juga lebaran kedua aku tanpa ayah aku. Aku harap aku dan orang-orang rumah bisa lebih mandiri dan bisa lebih kuat menjalani puasa tanpa ayah aku di sana. Semoga ayah aku bahagia ya. Gitu, dan juga teman-teman aku di sana selamat menjalankan puasa. Semoga puasa kalian berkah dan diterima pahala puasa kita di sisi Allah. Amin. Amin. Aku ikut terenyuh Nila dengar ceritamu, dengar greetingmu ya. Mudah-mudahan harapan dan doanya didengar dan dikabulkan dan diberikan kelancaran. Yang paling penting semangat untuk studinya, selesai pulang ke Indonesia sudah dengan gelar master nanti ya. Terima kasih Amin, thank you banget Kak. Nila sudah berbagi di Ramadan Diaspora. Mudah-mudahan apa yang di-sharingkan ini bisa memberi manfaat ya Nila ya untuk viewers kita. Amin. Ya. Thank you banget Kak udah diundang. Ya, sehat selalu ya. Sahabat-sahabat Sonora, demikian cerita-cerita menarik dari salah seorang diaspora Indonesia di Washington DC di Amerika Serikat. Sebetulnya tidak hanya di DC tapi juga di beberapa kota lain karena beliau ini juga suka traveling kemana-mana ya. Menarik, seru, dan mudah-mudahan bisa menjadi insight untuk Anda bahwa perjuangan untuk beribadah Ramadan ini tidak semuanya semudah yang ada di Indonesia. Mereka menghadapi tantangannya masing-masing. Kira-kira Ramadan Diaspora akan mengajak Anda kemana lagi? Ke negara mana lagi? Dengan diaspora siapa lagi? Nantikan episode berikutnya hanya di Radio Sonora Network.